Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita ketemu sama anak-anak SKS ya, pada angkatan yang kedua. Ini anak-anak pintar semua. Nah, untuk kali ini saya ingin membuat konten video bagaimana tips ya, langkah-langkah yang harus dilakukan oleh siswa-siswa SKS agar proses KBM di masa pandemi ini berjalan dengan baik ya. Tentunya video konten ini bermanfaat ya untuk adik-adik kamu nanti di tahun berikutnya. Kamu ya, Kavi, selaku ketua kelas agar kelas yang ada di ruang SKS ini bisa menjadi kelas yang kondusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridha Alhamdulillah. Di sini saya mau membagikan tips agar di kelas SKS atau kelas kita tetap menjadi kondusif. Pertama itu tidak ada bullying. Jadi setiap teman itu harus saling menghargai. Juga saya menghormati. Terus kita juga nggak boleh membeda-bedakan teman. Kita tetap saling memberikan motivasi untuk belajar secara kondusif. Dan kita juga harus saling memperhatikan. Jadi kita kalau ada teman kita yang lagi mentalnya down, itu kita bisa saling memotivasi. Oke, terima kasih Kavi. Ini wakilnya nama? Saya Muhammad Erana Saputra. Saya akan membagikan tips agar dalam satu kelas itu terjadi sifat kompetitif. Yang pertama adalah kita itu harus saling memberikan motivasi kepada satu sama lain agar kita itu mendapatkan prestasi yang tinggi dan maksimal. Setelah itu, jika teman kita kesulitan belajar, kita juga harus membantu mereka. Karena saling membantu dalam proses belajar mengajar sangat menghasilkan prestasi yang sangat sekretaris ya, satu Afriza Zanian Nurasmati Negara atau Cen-Cen ya. Iya, Pak. Ini Khalidah Nurkeisha atau Eca. Oke, silakan kamu katakan ya, kesekretariatan di SKS itu apa aja yang dilakukan? Jadi sebagai sekretaris di kelas SKS, biasanya saya itu untuk menyulut semangat teman-teman agar tetap sekolah. Kita itu biasanya melakukan kegiatan pendataan ya, pendataan dari segi izinnya, pendataan dari segi acara. Biasanya saya juga sebagai tim dokumentasi. Jangan lupa cek IG kelas kita @igelclass. Terus habis itu kita juga sering melakukan kegiatan-kegiatan seperti main bareng dan sebagainya, biar refreshing bareng lah. Terus habis itu kita juga mendata kegiatan-kegiatan lainnya seperti ikut lomba-lomba, terus ada event sedekah bareng dan sebagainya. Oke. Terima kasih. Dan apa kegiatan kamu? Di saat pandemi seperti ini mungkin banyak anak-anak yang sering izin, terutama izin sakit ataupun izin acara keluarga. Jika merasakan badan sudah tidak enak, anak-anak saya berikan kesempatan untuk izin ke sekretaris dengan memberikan surat ataupun sekedar izin lewat online agar dalam catatan kesekretariatan anak tersebut izinnya selalu tertata rapi dan tidak terkena alfa atau tidak ada izin yang diberikan, sehingga catatan anak tersebut selama mengikuti pembelajaran di kelas SKS tetap baik dan juga bisa dikatakan mengikuti pembelajaran dengan seluruhnya lengkap. Oke, terima kasih ya, sekretaris. Kan ini bendara SKS ya. Satu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Huda. Di sini saya sebagai bendahara yang mengurusi keuangan buku dan juga urunan-urunan yang ada di kelas. Contohnya itu urunan seperti kayak jersey, terus urunan kalau ada event-event OSI seperti event PWS dan lain sebagainya. Untuk pembayaran di SKS ini saya itu biasanya pembayarannya itu setiap minggu. Jadi anak-anak bisa ngumpulin uang baru disetorkan ke saya. Untuk kalau pembayaran itu bisa lama, soalnya kan COVID berdampak ke perekonomian keluarga masing-masing ya. Jadi saya ada toleransi tidak adanya denda di kelas. Oke, untuk kamu? Ya, nama saya Zara Skara Madina, saya bendahara 1 dan saya bertugas untuk bagian kas dan dansos di kelas. Nah, untuk kas kita mengambil 5.000 untuk per minggunya, tapi terkadang memang apalagi di waktu-waktu pandemi seperti ini memang kadang ada beberapa anak yang belum membayar dan kita juga toleransi untuk bisa dicicil mungkin 2.000 atau 3.000. Lalu untuk dansos kita ada program dansos setiap hari Jumat, itu kita bisa membayar terserah kita mau berapa, pokoknya kita ikhlas, dan per bulannya kita menyalurkan uang dansos itu ke yang membutuhkan seperti di panti asuhan atau di tempat-tempat COVID gitu. Ya, terima kasih. Manfaatnya apa itu sedekah Jumat itu?
Ya jelasnya kitanya kembali lagi ke Kembali diri lagi sendiri. dari Jadi diri kita sendiri. tadi dapat ya, kalau bisa didapatkan biasanya kalau yang bersedekah itu akan dapat diberkahi dari Allah kembali lagi. Jadi kayak sedekah itu ibaratnya kita memberikan sesuatu ke orang yang membutuhkan dan Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Yang jelasnya membuat hati jadi Lebih tenang. dan lebih hangat. Terima kasih. Oke, kali ini ketemu dengan anak berprestasi ya, ranking 1, ranking 2, dan ranking 3 program SKS pada semester kedua. Untuk itu saya tanyakan beberapa tips ya, bagaimana cara belajar mereka. Daril, bagaimana tips ya atau langkah-langkah yang kamu lakukan selama ini sehingga kamu itu bisa berprestasi di kelas SKS? Pertama-tama perkenalkan nama saya dulu. Nama saya dari Nafri Nafis dari kelas SKS. Berdasarkan pengalaman saya untuk belajar di SKS ini, yang pertama itu harus menerapkan kesadaran diri, di mana rajin itu berasal dari dalam diri sendiri. Setelah itu saya berpesan hanya 3 hal. Yang pertama, belajar menurut tipe kalian sendiri. Misalnya kalau kalian memiliki tipe belajar seperti visual, maka kalian harus mencatat sebuah hal-hal yang penting. Bukan lettering dari orang lain, tapi kita harus membuat lettering kita sendiri. Nggak harus bagus, nggak harus keren, nggak harus berwarna-warni, tapi kita harus membuat catatan kita sendiri. Karena dengan catatan kita sendiri, kita akan mengerti. Karena di samping dengan menulis kita juga memahami. Dan jika kalian memiliki tipe belajar auditorial, maka kalian harus siapkan beberapa audio dalam belajar. Kalau kalian tipenya kinestetis atau kinestetik, itu kalian harus berlatih belajar menggunakan gerakan-gerakan. Terus hal yang kedua, saya berpesan hanya belajar sesuai porsi kalian sendiri. Sebenarnya itu porsi belajar nggak perlu waktu yang berjam-jam, tetapi hanya membutuhkan waktu 1 jam setiap hari asalkan konsisten. Mungkin hanya itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Ya, yang kedua Cencen ya. Gimana ini Cencen? Sehat ya? Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Afrizal Zainal Asmati Negara. Saya akan memberikan beberapa tips dalam belajar. Yang pertama itu yang paling jelas dan paling mudah dilakukan adalah membangun relasi, karena manusia itu makhluk sosial. Jadi kalian dalam belajar itu butuh teman untuk sharing dan berdiskusi. Jadi kita bisa mengetahui suatu materi, pengetahuan itu dari sudut pandang yang luas, dari sudut pandang orang lain, tidak dari sudut pandang kita pribadi atau subjektif. Jadi kita bisa menganalisis suatu masalah atau suatu pelajaran itu secara objektif dan juga terperinci. Yang kedua, ketika kalian sudah belajar namun hasilnya kurang bagus atau kurang sesuai harapan, tetap berilah dirimu penghargaan, karena itu juga hasil perjuanganmu. Jadi berilah sedikit dirimu harapan dan juga penghargaan. Jadi ketika semester ke depan atau kegiatan ulangan ke depan, nanti kamu bisa terpacu untuk lebih berprestasi. Dan jangan lupa untuk istirahat ya, jangan terlalu belajar terus, karena kalau kita hanya berpaku pada satu buku atau satu materi saja, itu tidak akan bisa mencukupi. Kita harus bisa memanage waktu untuk melihat beberapa materi itu dari sudut pandang. Bisa Google, buku, KBM, ataupun tanya ke gurunya. Dan jangan malu untuk bertanya, karena nanti kalau nggak bertanya nanti malah sesat di jalan. Oke, makasih ya Cencen. Huda sekarang, Hud ya. Perkenalkan, nama saya Amantul Huda. Saya ranking 3 di kelas SKS. Tips dari saya tuh tipikal orang yang belajar itu waktu mepet-mepet ulangan. Jadi saya tuh kalau sekalinya belajar itu bisa sampai 6 jam, 8 jam. Jadi saya tuh kayak bekerja keras waktu mepet-mepet ulangan saja. Namun di sisi lain saya juga bisa nyempetin waktu buat nyatat. Jadi setiap ada guru yang ngasih catatan, saya itu langsung nyatat. Ditambah lagi saya juga les buat nambah-nambah materi yang kurang. Terus jangan lupa membangun relasi ke teman-teman, karena ya seperti kata Cenin tadi, teman itu penting. Jadi kita itu harus bersosialisasi ke semua orang biar kita dapat ilmu juga. Ya jangan lupa dari saya tuh yang paling penting itu adalah duit, doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Itu semua itu bisa membantu kita dalam mendapatkan harapan yang ingin kita raih. Oke. Di tahun yang kedua ini bagus.
ya dari sisi karakter, akhlaknya gitu nih. Yang untuk akhlak komentar saya, selesai saya ngajar pasti ada 1 sampai 3 anak itu yang bilang terima kasih Bu Aziza gitu. Kadang yang matur suwun Bu Aziza, saya itu salut gitu ya Allah, alhamdulillah gitu ya. Kemudian secara parsial saya katakan bahwa saya ada satu anak di SKS itu namanya Ahmad Nurhuda. Itu kebetulan dari kelas 10-nya 3 dan walinya adalah saya. Sebenarnya dia itu nggak masuk di SKS, maksudnya belum sampai diperhatikan masuk di SKS, akan tetapi dia kepingin sendiri gitu loh untuk masuk SKS, terus minta pertimbangan saya. Kemudian saya bilang, loh kalau memang sampean pingin berminat untuk masuk di SKS nih monggo, tapi syaratnya sampean harus tahu bahwa anak SKS itu beda dengan yang 3 tahun, tidak 2 tahun gitu ya. Karena 2 tahun harus dikejar materinya, yang seharusnya yang harusnya 3 tahun hanya ditempuh 2 tahun gitu. Apalagi sekarang Covid yang seharusnya 3 jam dalam sepekan tapi hanya ditempuh 1 jam. Maka sampean harus bisa membayangkan bagaimana lari-larinya sampean dalam mengejar materi-materi itu gitu. Akhirnya dia masih sepakat, iya Bu saya ikut gitu. Maka di awal memang dia untuk pelajaran agama ya itu sempat jelek. Saya gini kan, kamu katanya kemarin pingin masuk SKS dengan syarat seperti ini dan mampu, iya katanya. Sekarang kok nilainya jelek. Iya Bu, maaf, saya janji. Kemudian di ulangan yang berikutnya bagus gitu. Dan alhamdulillah di semester kedua dia masuk pada ranking ketiga. Terima kasih Pak Jinarto. Ya, sesuatu PJP-nya. yang membanggakan bagi wali kelas ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Nur. SKS Gaspol Neng. SKS Gaspol Neng. SKS